Suryane sampun surup, dinane mangkin mupet, gelis rawuh peteng, ana kesinamian, rebutan pekarian, saliang tusana. Selamat malam, Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sesibuk apapun kita dalam hidup ini, kita berikan waktu untuk bisa berkumpul dengan keluarga kita, untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus. Kehidupan kita di dunia ini, dalam keluarga kita, ada di dalam perjalanan waktu. Suatu saat nanti, kita satu dengan yang lain pasti akan terpisah. Oleh sebab itu, sejak di bumi ini kita mempersiapkan hidup kita bersama keluarga kita untuk kita bersama Tuhan Yesus. Nanti di suatu saat kita bisa berkumpul kembali bersama dengan Tuhan Yesus dan keluarga kita. Malam ini kita akan merenungkan dua firman Tuhan yang kita ambil dalam Puji dan Janji, Pengkhotbah 5 ayat 9. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. 1 Timotius 6 ayat 8-9. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui dua bacaan firman Tuhan yang kita sudah baca malam ini, kita diingatkan kembali dengan doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus, yang berbunyi demikian. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kita sebagai orang Kristen, doa yang diajarkan Tuhan Yesus sering kita anggap remeh dan hanya melihat dari dimensi manusia, hanya sebatas lahiriah. Kalau kita perhatikan dengan seksama, doa Bapa kami itu selalu mengarah kepada Tuhan sebagai pencipta kita yang dapat memenuhi kebutuhan kita secara lahiriah maupun rohani. Jadi seluruh aktivitas kehidupan kita di dunia ini harus berpusat kepada Allah. Karena pada Allah ada kepuasan, kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan sejati. Tanpa melibatkan Allah dalam kehidupan ini, pasti kita akan mencintai dunia ini dan terikat dengan percintaan dengan dunia. Allah menciptakan manusia
tujuannya untuk melayani Allah dan bekerja untuk mengelola bumi ini, untuk menghasilkan kebutuhan hidup manusia dalam menyelenggarakan kehidupan di bumi, membangun keturunan, berinteraksi dengan sesama, dan menjaga kelestarian alam ciptaan Allah dalam mendukung kelangsungan hidup manusia di dunia ini. Dengan kejatuhan manusia di dalam dosa, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia tidak lagi selaras dengan pemikiran Allah. Bumi yang seharusnya kekal menjadi bumi yang terkutuk. Tidak adanya keseimbangan sesuai dengan tujuan Allah. Artinya, apapun yang manusia lakukan di bumi yang terkutuk ini tidak akan menemukan kedamaian, kebahagiaan, dan kepuasan sesuai standar Allah. Allah tidak melarang manusia memiliki uang banyak atau kekayaan yang melimpah. Uang dan kekayaan itu sifatnya netral. Semua itu kembali kepada manusia dalam penggunaan uang dan kekayaan tersebut. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Siapa yang ada dalam hati kita, itulah harta kita yang sesungguhnya. Dalam dunia yang berdosa ini, manusia tidak akan menemukan hidup yang ideal. Baik kelimpahan atau kekurangan, pasti akan menemukan masalah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Keterpisahan manusia dengan Allah, manusia kehilangan tujuan hidup di dalam mencari Allah. Maka manusia mencari jati dirinya dengan pemenuhan, pemuasan melalui aktivitas kehidupan yang ada di dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sejak kecil manusia mencari kebahagiaan hidup untuk kesejahteraan hidupnya, hidup nyaman untuk memuaskan hidupnya. Itulah yang digambarkan oleh Salomo, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Apapun yang manusia lakukan tanpa Allah tidak akan menemukan kebahagiaan dan kepuasan yang sejati. Manusia akan menghadapi kenyataan. Manusia tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia dan tidak dapat membawa apapun keluar. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perjumpaan manusia dengan Tuhan Yesus akan menemukan jati dirinya, tujuan hidupnya dalam menjalani hidup di dunia ini. Setelah kita menjadi milik Tuhan Yesus, kita tidak mempunyai hak
untuk hidup kita. Kita harus tunduk mengikuti kehendak-Nya. Mari kita mempunyai tekad yang kuat untuk mencintai Tuhan Yesus, sebagaimana dalam Amsal 30 ayat 7-9. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu, atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui perenungan firman Tuhan malam ini, sejak di bumi ini, kita harus menghormati dan menteladani Allah yang boleh kita panggil Bapa. Kita belajar memikul tanggung jawab menggunakan materi duniawi untuk memuliakan Bapa di sorga, bukan untuk pemuasan keinginan daging kita. Kita tidak boleh menjadi malas, supaya kita tidak menjadi miskin dan membebani orang lain. Kita harus giat bekerja. Kita tidak dilarang menjadi kaya. Jadikan kekayaan kita untuk membantu pekerjaan Tuhan dan memberkati sesama kita. Jangan uang dan kekayaan kita menjadi mencintai materi-materi dunia yang berarti kita memberhalakan uang dan kekayaan tersebut, sehingga kita melupakan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Perenungan firman Tuhan malam ini akan mengajarkan kami bahwa apapun yang kami punya pada saat ini, ajarkan kami untuk kami mensyukurinya. Seberapa banyak dan seberapapun yang kami miliki, patut kami syukuri. Itu adalah hasil jerih payah kami di dalam kami melaksanakan tanggung jawab kami di dunia ini. Ajarkan kami untuk belajar bersyukur, mencukupi hidup kami dengan apa yang kami miliki, dan ajarkan kami tidak terikat dengan barang dunia ini, supaya kami tidak memberhalakan materi-materi dunia ini. Malam ini Tuhan, ampuni kami atas setiap kesalahan kami, atas setiap ketidaktahuan kami, dan juga setiap ketamakan kami di dalam kami menjalani hidup ini dan juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan kami, tidak memikirkan akan pekerjaan Tuhan dan sesama kami. Kami mohon ampun Tuhan. Ajarkan kami sekeluarga untuk belajar, untuk kami bisa memakai materi-materi dunia ini untuk memuliakan Allah. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga renungan malam ini menjadi berkat dalam keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati.